PT lebih capek. Jadi kita sebenarnya bahasnya nggak apa ya. Kalau secara materi sebenarnya ini aja sih, ya nggak banyak-banyak. Sama itulah, sama EOC-EOM-nya ntar aku bahas aja. Cuman untuk slow slow test ini ya sama kayak sebelumnya sih, ini cuma belajar studi kasus berbagai macam fenomena lah. Nah, itu berdasarkan heat transfer sama mass transfer kan. Yang kan untuk heat transfer pentingnya kan ada konduksi sama konveksi kan. Kalau konduksi kan ya itu dia apa ya kan, kalau udah berarti di MTK kan dia cuma padatan. Padatannya dia memiliki ini, misalnya suhunya sini, suhunya T0, duh ada rambut, ada T0, dia bergerak ke suhu yang lebih rendah, misalnya TU udara gitu kan, TU, dia kan bergerak ke sini kan. Nah itu kan konduksi. Kalau misalnya konveksi kan ya udaranya sini bergerak, udaranya kan ada yang membawa panasnya secara konveksi, secara masanya dibawa juga. Kalau ini kan masanya tetap, cuman panasnya berubah gitu. Itu maksudnya kan konveksi sama konduksi. Nah, untuk itu aja sih. Sebenarnya kan ini supaya nggak bingung kan, ini aku udah nandain kayak ini KI, ini eh, kecepatan panasnya, heat fluxnya, sorry. Heat fluxnya, tau lah ini kan ya, konstanta, nah, konduktivitas, atau DTDI itu lah. Tanya DI itu I itu arah arah sebenarnya. Misalnya kan biasanya kalau full Fourier kan kode X dt dx kuadrat kan. Misalnya kan ini x-nya ini I-nya, kalau enggak dt dz kuadrat sembarang. Pokoknya I-nya sebagai itu sebagai arahnya itu lah. Terus itu konveksi kan ya ini H udah tahu sebagai eh, konstantanya, aku lupa lagi namanya, pokoknya untuk semesta konveksinya aku lupa. Ingat kalau ini dia konduksi min duluan, min K, konveksi langsung H aja ya. Itu jangan sampai ketukar. Sama konveksi ingat darinya tinggi dulu baru rendah. Untuk transfer panas sebenarnya cuma itu doang kan, ya ini doangnya ntar kita bahasnya di pembahasan itu soal UASnya. Aku hari ini mau bahas soal UAS saya sebenarnya. Kalau PT ini enggak apa ya? Enggak, kalau nggak ngerjain soalnya sama dengan dia nggak sama dengan belajar sih. Habis itu Mas transfer aku singgung dikit nanti mungkin yang lebih mendalam itu rapid. Cuman aku mau singgung-singgung aja ntar mengerjain satu atau berapa soal UAS sama ngerjain eh, untuk PR kelas A sih untuk mendalami kombinasi variabel yang sudah dilupakan di MTK itu. Sama itu untuk ya, untuk PR kelas A sih. Jadi ya untuk membantu siapa tahu membantu gitu. Nah itu untuk Mas transfer kita memiliki sebenarnya Mas transfer ini apa ya, EOCWM-nya nggak mau dipakai sebenarnya. Ini kan kita punya, nah, ini sekarang vertikal kan. Nah, eh, kan untuk apa namanya, Mas transfer kita ke B11 ini. B11 ini sebenarnya kalau kita kan misalnya gini, kita memiliki, aduh, ini kita punya ini kan, pokoknya dia punya DWA, DT, DWA X itu kan. Kalau secara apa ya, konsentrasi nanti ini tinggal diganti XA fraksinya. Habis itu eh, apa namanya? Rho-nya ntar dikasih C konsentrasi. Kalau misalnya apa ya? Nanti kita bahas sih sebenarnya. Pokoknya nanti berakhirnya kita menggunakan EOM ini, EOC sorry. Ini kita ntar coret-coret semua. Nanti hasilnya cuma eh banyak ini sama dengan nol. Nah itu cuma menandakan fluxnya sama dengan nol. Itu nanti jadi apa ya? Gak digunakan, gak digunakan itu ya, gak digunakan banget sih EOC ini, cuman kata Pak Rozi ya cuman sebagai penanda itu dia akurat atau enggak gitu. Nah kan ini pas nanti dia kan hasilnya nanti di EOC-nya kan nanti gini, D DNA nya DX gitu kan. Nanti hasilnya kan dia sama dengan nol gitu. Fluxnya kan sama dengan nol, atau kalau mau kan DCA DX kuadrat kali DA sama dengan nol kan. Nah, itu kan ini kan pasti kan nanti bisa dijabarin tuh. Cuman nanti kan ini dia apa ya? Kalau misalnya kita eh, di sini, kan nanti kalau kamu naikin n-nya,
integralin data X kan nanti dia NA sama dengan suatu konstanta. Suatu konstanta itu sebenarnya kan ini apa namanya hukum fixnya. Hukum fixnya ini, nanti kita langsung pakai hukum fixnya. Hukum fixnya ini bisa dijabarin jadi beberapa persamaan ya. Sebenarnya nggak terlalu ditunjukkan di buku BERT, cuman eh, aku lihat pengerjaannya kategori sebelumnya sama pengerjaan Pak Rozi secara general pakai persamaan yang ini. Jadi kita awalnya punya persamaan yang ini. eh, Kalau kalian udah kenal di NTK kan ini kan, ini aja kan. Ini kan cuma difusinya. Ini difusinya. Aduh, ini difusi. Ini konveksinya. Kalau kita lihat penggunaannya, cuman nanti bisa dijabarin lebih lanjut menjadi ini bukan dijabarnya apa ya diubah menyesuaikan sama apa yang kamu cari. Misalnya kita cari konsentrasi kan ini kita nyari BCAD, ini BCADI sama sama ini kasusnya D itu kayak DX, DY, DZ apa gitu lah. Ini kan yang menandai arah ya. Ingat. Pasti misalnya kita nyari CA, jadi kita menggunakan ini. Misalnya CA-nya nggak berubah, cuman fraksinya yang berubah, kita nyari, kita jabarin jadi YA dari C. C itu nanti kita carinya pakai PVNRT. Nah, kan selesai gini. Kan kalau misalnya PVNRT kan PV sama dengan NRT. Kita pindah sini. Kalau C kan, kita kan punya PV sama dengan NRT. Kita pindah PRT. Sisanya sini jadi N per V kan. N per V nanti kan bisa disimplifikasi untuk gas ideal kan sama dengan C kan. Nah, itu C maksudnya itu. C di apa namanya? C di hukum fik ini. Nanti kalian lihat di nah, webnya EOC-nya kayak gitu. Maksudnya kan BI-nya yang berubah, YA-nya yang berubah. Berarti kita C-nya konstan kita jabarin ulang kan kan CA jadi C doang. Lalu kita ambil fraksinya doang. Dan seperti itu. Nah, nanti dia tanya YA-nya kan nanti sebagai apa yang berubah C-nya tapi tetap C total tetap. Nah, nanti kita jabarin lebih lanjut. Habis itu, misalnya kita mencari kecepatan, kecepatan dari molekulnya itu kita menggunakan ini. Kita jabarin ini menjadi ini. Agak aneh sih, cuman ya aku lihat Pak Rozi kerjanya gitu ya udah ngikutin aja lah. Aku kurang tahu secara eh, apa ya, secara matematisnya gimana dia mengubahnya NA-nya NB-nya jadi V-nya aku kurang tahu ya. Cuman ini sebagai apa ya, digunakan aja lah, nggak usah ditanyakan aja ya. Kalau mau ya cari sendiri, cuman aku udah nggak mau. Nah, untuk heat transfer sama mass transfer, persamaan yang akan kami gunakan ya ini sama ini ya nggak nggak akan terlalu apa ya nggak akan terlalu pusing cari apa ya materinya, cuman pusingnya nanti di ngerjain soalnya. Jadi ya kita langsung aja lah ngerjain soalnya. Aku udah siapin, aku udah kirim di grup sih eh, uas pengerjaan uas genap semua. Kalau uasnya genap itu semuanya parosi semua, tapi untuk ganjil yang dosennya bukan parosi sama sekali, jadi aku ya fokusnya cuma ngerjain yang genap aja dulu. Nah, juga ada pattern juga ya. Ada pattern untuk soalnya itu nanti nomor satu itu pasti tentang apa ya? Bukan pasti sih. Pokoknya pas nomor satu sama dua itu pasti heat transfer. Terus tiga empat itu pasti apa namanya? Mass transfer. Yang nomor empat itu pasti kombinasi variabel. Nah, ini pokoknya kelihatan terus lah. Pokoknya, nah sebenarnya kalau soalnya Pak Rozi itu mirip-mirip PR kan. Ya memang dia apa ya, menyuruh kita untuk ngerjain soal was tahun lalu gitu. Pokoknya itulah pattern untuk pengerjaan UASnya, misalnya sama ya, dia kan ada Bu Piko kan, jadi aku kurang ngerti juga cara ibunya membuat soalnya. Nah, aku langsung ini aja ya, aku langsung ke soalnya ini. Karena ini, apa ya, kita langsung ngerjain menguas aja. Kan. Ini aku udah sebelum. Nah, kita langsung masuk nomor satu aja, dua tiga empat genap. Ini dia satu gas dari proses pada suhu 900 derajat Celcius akan didinginkan dengan fluida lain dalam ini. Saya ini supaya gimana ya, supaya kelihatan.
Nah, kalau di gas bisa. Jadi gini tuh. Kita punya eh, gas panas dari proses pada suhu 900 derajat Celcius akan didinginkan dengan fluida lain dalam sebuah alat tangkap panas HE. Ada dua pilihan pendingin, dinginkan dengan gas atau dinginkan dengan cairan. Saudara akan memutuskan pilihan dingin yang paling efektif dengan menggunakan simulasi sederhana. Dan jika kita memiliki dua dua kasus ya, kita antara menggunakan ya fluida pendingin atau fluida pendinginnya gas atau fluida pendinginnya cairan. Dan gasnya sama 900 derajat Celcius, tapi kan HE ini misalnya dinding HE-nya kan, dinding pipa HE-nya kan nanti dia kecepatannya gimana? Eh, kecepatan heat flux-nya itu sebelum secepat apa? Kita suruh bandingin. Kita udah data sama conductivity, sama ada data dinding pipanya, harus ada data ini, misalnya konveksinya. Konstan konveksinya untuk gas panas, gas pendingin, sama cairan pendingin. Nah, kita disuruh menggunakan table equation of change. Dapatkanlah persamaan diferensial yang menggambarkan produksi panas steady state. Nah, kalau gini kan, um, ketika lagi. Nah, kita uh, punya memiliki, kita kalau untuk uh, panas, transfer panas, kita bisa menggunakan yang ini, yang D8, D8. Kita cuma dinding kan, jadi kita menggunakan yang persamaan yang Cartesian ini. Cartesian ini kan dia kita disuruh nyari panas steady state kan. Uh, ini dia kita asumsikan panasnya bergerak secara aksial ke X ya. Jadi kita uh, kalau steady state ini semua hapus, PX-nya nggak ada kan, ini kayak panasnya cuma nggak ada konveksi kan. Sebenarnya nggak ada faktornya, nggak ada maksudku nggak ada apa ya, nggak ada di dalam pipanya, ya di dalam dinding pipanya nggak ada pergerakan masanya. Ini cuma konteks produksi. Tapi di luar pipanya aja yang ada yang ada yang ada pergerakan lah bisa dibilang gitu. Cuman kalau misalnya kan kita elemen volumenya cuma ini kan namanya dindingnya doang kan. Jadi dia nggak ada banyak pergerakan PX atau PY atau apa gitu lah. Dindingnya nggak bergerak gitu kan. Jadi kalau dindingnya bergerak kan jadi dinding pipanya rata dong kan. Kalau gitu kan. Dia PX-nya 0, PY-nya 0, CZ-nya 0, eh, hanya kita arahnya ke X, jadi DQ X ini dau X, dia nggak ini nggak dicoret, Q-nya dicoret, DZ-nya QZ-nya dicoret. Nah, habis itu ada faktor ini, faktor kompresibilitas sebenarnya ini cuma apa ya? Ini nggak usah penting, ini banyak coret aja lah, nggak usah dipikirkan. Habis itu ada tensor kecepatan, kira kecepatannya juga nol, ini juga nol. Ini nggak usah dipikirin gitu. Ini nol, ini nol, ini kelihatan nggak ini bulat-bulatnya. Pokoknya ini QZ-nya nol, Q-nya nol, TZ-nya nol, V-nya nol, PX-nya nol, DT-DT-nya nol. Ya udah berarti misalnya kita udah tulis ini, aku udah tulis ini kan, kita uh, langsung aja nol 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 nol, terus sisanya cuma ini. Nah, jadi sisanya cuma DQX, min DQX per DX sama dengan nol. Sebenarnya nggak penting sih, kan nanti nggak dicoret aja. Nah, kan kita jabarin QX kan nanti dia menjadi, aduh sorry, nanti dia menjadi QX kan kita tidak tahu dia nanti menjadi apa namanya, minta DPDX karena ini diturunin terhadap X, jadi kan nanti kan dia uh, D kuadrat DX kuadrat gitu kan. Nah, jadi kita tinggal masukin BC. Ini untuk soal A, kan A-nya tadi disuruh gunakan table equation of change, dapatkan persamaan diferensial. Dapat persamaan diferensialnya sudah dapat ini. Nah, kan udah dapat poin lah sebenarnya lah, dapat poin. Kalau kita ngikutin penilaiannya MTK ini udah lumayan gede kan. Habis itu untuk boundary conditionnya kan kita punya dinding dalam sama dinding luar. Aku pengen ini aja, mau note aja. Nah, kita punya dinding dalamnya ini dia memiliki suhu sebesar 900 Celcius kan. Habis itu sininya, nah tergantung fluidanya apa kan. Dia kalau untuk yang di dalam dia memiliki H0 ya, ya H0, dan dinding luar ini mempunyai HC.
Nah, kita suruh evaluasinya berarti kalau ini kan di boundary condition nol, maksudnya di boundary condition X dinding, di dindingnya permukaan ketemu fluida pendinginnya, dia ada konveksi dua-duanya. Jadi ada ini ada konveksi, ini ada konveksi. Berarti kalau ada konveksi di dua-duanya, berarti kan nanti dia itu boundary conditionnya simpel aja. Nanti dia uh, uh, heat flux-nya, ini kan kalau ini kan uh, Qx kan. Sebenarnya kamu nulisnya sembarang mau aja. Cuman kan kalau kamu nanti jabarin kan nanti gitu. Nah, min K ada 3X sama dengan H0, ini kan dinding dalam kan, dinding dalam T gas min T. T gas itu suhu tertinggi. Kan nggak ada suhu tertinggi yang paling dibandingkan uh, T gas kan. Jadi T gas ini, habis itu T yang kita cari ada di sini. Apa namanya? Di, di setelahnya lah. Kan T, T yang kita cari kan pasti lebih rendah dibandingkan T gasnya. Habis itu, di dinding luar, atau dinding di mana fluidanya kena, sorry. Nah, ini dia HC dikalikan T. T di yang kita carikan pasti lebih tinggi dibandingkan T di dinding ini kan. Jadi kita dia duluan, habis itu baru TC gitu. Ingat aja. Min misalnya HC, T min TC. Ini boundary condition-nya udah untuk soal B, udah dapat berapa poin lagi lah. Nah, harus kita suruh solve. Suruh solve-nya, eh, jadi kita kalau secara apa ya, mungkin orang-orang beda-beda cara ya. Sebenarnya kalau tergantung kalian, cuman ini palingan sama-sama terus. Jadi kita asumsikan, eh, ini kan nanti kalau kita solve ini kan, solve sama diferensialnya, kita mendapatkan sama dengan nol. Habis itu kalau kita integralin, nanti kan pasti hasilnya dengan suatu konstanta. Nah, suatu konstanta ini kita tulis sebagai heat flux totalnya. Ini sebagai, kita sebutkan sebagai heat flux totalnya. Habis itu kita analisis setiap posisinya. Jadi kita analisis di X sama dengan 0 sama di X sama dengan XD gitu. Habis itu kita analisis di tengah-tengahnya ntar. Nah, kita analisis dulu di eh, X sama dengan 0, di dinding di mana gas panasnya. Gas panasnya kena apa namanya? Kena dindingnya. Nah, kalau kita jabarin kan kita menyesuaikan sama BC kita. BC kita ini, tapi dia menjadi ini kan dari Q0 kan. Jadi katanya heat flux kita kan. Nah, nanti kita jabarin Q0 sama dengan H0 kali T gas min TX di 0. Itu ingat, ini TX di 0. TX, T di X sama dengan 0, sorry. Nah, T di X sama dengan 0. So, kita jabarin, kita mau pindah-pindahin. Nah, apa ya, kamu pindahinnya, prioritasku itu untuk mencari suhu tertinggi sama suhu terendah. Nah, kalau kita analisis di X0 kan, kita mau mencari T di suhu tertinggi, T gas atau ya, T konveksinya lah, apa namanya? T di mana dindingnya kena, enggak, T suhu tertingginya, bisa dibilang gitu. Kita jabarin, kita makanya pindah-pindah ruas segala, sampai kita mendapatkan T gas sama dengan bla 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 gitu kan. Nah, itu nanti kita tinggal, kita lanjut dulu ke dinding yang kena fluida dingin, sama kita mencari suhu terendah sekarang. Kita mencari suhu terendahnya. Nah, pokoknya nanti tujuan kita nanti akan membuat sebuah total total temperature change-nya. Nanti kita T gas min TC. Jadi kita prioritaskan untuk menentukan T T suhu tertinggi sama T suhu terendah. Kalau saya suhu terendah sama tertinggi, ya T gas sama TC. Habis itu kita nyari suhu eh, di antara dindingnya. Jadi kita memiliki dindingnya. Ini kan ini dindingnya, T gasnya, TC-nya. Kita nyari di antaranya di elemen volumenya lah. Nah, jadi kita membuat integralnya. Jadi kita nyari integralnya dari X. Oh ya, aku mau bilang juga XD, karena ini suhu dindingnya, karena ini konveksi kan, aduh, sorry. Ya kan suhu di sini kan. Ini kan suhu di X sama dengan, sorry, di X sama dengan, ini kan dindingnya memiliki suhu X sama dengan 0. Terus ini, dindingnya memiliki suhu X sama dengan D.
Nah, suhunya itu nggak sama, ya, tidak sama sama suhu gas atau fluida konveksinya. Cuman pasti akan mirip nanti pas dihitung. Nanti kan ada penghambat itulah, ada hambatan antara antara dinding sama fluidanya kan. Nanti kan itulah suhunya di dindingnya pasti tidak akan sama suhu fluidanya. Jadi jadi kita nggak boleh ini T sama dengan X sama dengan 0 itu nggak boleh langsung T gas gitu. Itu nggak boleh. Itu belum pasti sama suhunya. Ya, ada konveksi gitu. Misalnya udah dibilang di soal itu nggak apa-apa. Cuman ini kan konveksinya kita nggak tahu nih. Dia suhunya di X sama dengan 0 siapa berapa, di suhu X sama dengan X itu berapa. Jadi kita harus tulis dulu ini notasinya gitu di X sama dengan di T dia T X sama dengan 0 sama T X sama dengan XD gitu. Kita integralin aja yang ini KDP-nya tadi sama Kino DX ini. Kita integralin dari suhu terendah, suhu tinggi ke suhu rendah itu. Terus sembarang sih, itu bisa di otak-atik sembarang. Kan nanti pas pada akhirnya nanti kan integralnya menyesuaikan gitu. Nah, pokoknya yang penting sesuai dengan boundary conditionmu lah. Kalau ini di nol berarti suhunya segini, di X berarti suhunya segini. Jadi harus disesuaikan saja. Nah, di situ ya kita jabarin. Nah, antara kamu mau misain, kamu mau cari TX sama dengan 0 atau TX sama dengan XD sembarangmu. Itu nanti nanti ada salah satunya kena coret. Cuman nanti sembarangmu mau dijabarinnya bagaimana. Kamu antara mau nyari X sama dengan 0 atau di X sama dengan XD gitu. Jadi sembarang kalian aja. Nah, nanti hasil integral ini nanti hasilnya ini. Terus kamu jabarin lebih lanjut antara kamu mencari TX sama dengan 0 atau TX sama dengan D itu nggak penting. Tapi nanti nanti kita lihat dulu. Nah, itu kita cari total temperature change-nya. Total temperature change ini untuk menentukan heat flux totalnya. Heat flux kan ini kan kecepatan apa ya? Kecepatan perubahan suhu itu kan pasti berdasarkan beda suhu kan. Itu beda suhunya nanti kan lebih tinggi gradien suhunya kan nanti dia lebih cepat berpindahnya gitu. Makanya kita analisnya total temperature change. Nah, kita udah memiliki T gas sama dengan TC. T gas min TC. Nah, kita jabarin T gas kan tadi dia sama dengan ini Q0 per H0 plus TX sama dengan 0. Habis itu kita jadi ini kan. Nah, Q0 per H0 sama plus TX sama dengan 0. Habis itu kita bilang gitu ya. Habis itu take off yang TC ini kita jabarin sudah TC-nya ini dia menjadi ini. Dia ini udah min Q0 per HC plus T di X sama dengan XD. Jadi kita masukin aja ini. Dan ini kan gampang. Habis itu uh, kita tinggal jawaban lebih lanjut. Uh, ini X sama nolnya, kan kita udah nentuin dia nilainya berapa kan? Ini kan, ini berapa ini. Nah, kita tinggal masukin aja X sama 0 kan dia hasilnya ini kan, Q0 kali XD per K, kali XD per K, terus tinggal ini hasilnya ini kan. Nah, aku bilang tadi nanti salah satunya nanti akan kecoret antara ininya atau ininya kecoret. Nah, kalau aku misalnya menjabarin T di X mana 0, nanti kan yang terekspos lah ya, nanti yang akan masuk ke persamaan nanti kan T di X sama dengan XD kan. Nah, pas dia masukin sini, nanti kan ketemu sama ini, ketemu yang di sini kan dia saling mencoret. Ya, nanti kita nggak perlu pindahin lagi. Nah, setelah itu kalian tinggal matematis biasa lah, tinggal menjabarin biasa sampai kalian kan kita tujuan kita untuk mencari key nolnya karena heat flux-nya atau heat flux-nya. Jadi tinggal kejabarin lebih lanjut, pada hasilnya nanti kita memiliki persamaan ini. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak kita ya langsung aja. Nah, untuk tinggal hitung total heat flux-nya, kita kan bandingin sama satu atau dua kan. Kan ini kalau ini tinggal masukin angka-angka doang. Kalau persamaan kan udah dapat kan. Ya kita memiliki alternatif satu kan, alternatif satu sama alternatif dua. Ya tinggal masukin angka-angkanya. Angkanya nanti bandingin yang lebih tinggi mana, yang lebih rendah mana.
Nah, gitu kan. Pasti yang lebihnya suhunya, pasti kalau cairan kan dia konveksinya lebih gede, berarti kan fluxnya lebih gede kan. Nah, itulah. Pokoknya, ya, pokoknya sesuai perhitungan kalian aja lah. Nah, habis itu setelah kita cari heat fluxnya, kita disuruh nyari suhu di dinding dalam ini yang gas panas ini. Nah, ini kita tinggal pakai persamaan yang kita udah tentuin sebelumnya. Kan kita memiliki di X sama dengan 0 kan. Nah, kita tinggal nyari pakai persamaan yang ini. Kan, kan kita udah ada suhu data T-gas, ada data Kino. Kinonya kan kita udah nyari tadi kan. Kinonya kita udah tentukan di sini. Mana tadi? Di sini kan. Di sini kan ini udah menentukan kinonya kan. Nah, setelah itu kita tinggal masukin aja data kinonya. Habis itu setelah data kino kita punya data kino, kita punya data Hano, kita punya data T-gas. Jadi kan kita bisa nentuin T di X sama dengan 0. Habis itu kita juga cari untuk kedua alternatif. Nah, kita bandingin. Nah, kita lihat kan dia suhunya pasti kan dindingnya tadi kan apa ya? Gasnya kan 100 derajat Celcius. Kalau kita bandingin, nah kan suhunya nggak beda kan? Suhunya dia nggak sama. Ini maksudku tadi yang suhunya pasti nggak mungkin sama kayak suhu gasnya atau suhu cairan gitu. Nah, kita setelah ketemu kita disuruh nentuin alternatif mana yang lebih bagus. Kalau HE kan pasti kan kita mau transfer panas yang lebih gede kan. Jadi kita menggunakan suhunya yang di atas panas yang Q-nya heat flux lebih gede. Ya udah kita memiliki alternatif dua. Jadi ya udah kita selesai udah untuk nomor satu. Pertanyaan dulu nggak? Kalau ada yang chat bilang ya, aku bisa baca chat yang di tablet ini. Ya udah. Kita lanjut ke nomor dua. Nah, ini nomor dua ini dia ini lebih apa ya? Lebih eh, apa ya? Lebih ke tradisional MTK lah. Kita ngitungnya pakai BC full, ngitung apa ya? Hitung C1, C2 itu apa gitu. Nggak kayak tadi kan langsung misalkan C1 ini sebagai kino gitu. Nah, ini soal nomor dua, kita disuruh nentuin konduktivitas panas suatu material diukur dengan eksperimen sederhana pada gambar di samping. Material berbentuk slab setebal 7 cm diletakkan di antara dua permukaan yang masing-masing memiliki luas 400 cm persegi. Satu sisi dari slab dilapisi isolator yang sangat baik, yang atas ini yang atas slab. Habis itu, sedangkan sisi yang lain dipanaskan dengan kecepatan konstan 75 watt. Pengukuran suhu dengan penggunaan beberapa termokapel yang telah dipasang pada beberapa posisi dilakukan setelah kondisi steady state. Nah, profil suhu steady state dapat didekati dengan persamaan. Nah, kita disuruh nyari persamaan yang mendekati itulah, yang bukan mendekati, apa namanya? Yang menggambarkan situasinya itu. Nah, kita disuruh untuk D-nya, kita disuruh membandingin profil saudara, membandingin profil apa ya, hasilnya, ya itulah, makanya suruh bandingin aja lah. Nah, ini kita langsung aja pakai B8 kayak tadi. Nah, B8 kayak tadi, tinggal udah kita tweet, kurang lebih sama terus kan. Ini juga steady state kan ya, dia udah steady state, berarti nanti pada akhirnya dia memiliki QX sama dengan min DQX per DX sama dengan 0. Nah, sejak yang lebih lanjut, bla 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 bla, nanti pada akhirnya kita memiliki DX, kita integralin lagi C1 kali X plus C2, yang kita sebelumnya lah. Jadi dia T sama dengan C1 kali X plus C2. Nah, jadi kita tentuin BC-nya. BC-nya kita tahu di satu sisi ini, dia memiliki ada heat generation. Heat generation-nya dia sebesar apa namanya? Sebesar Q, Q gede. Nah, tapi ingat kita kan unitnya kan per area kan. Nah, DTDX ini kan panas per area kan. Jadi kita perlu apa namanya? Perlu kompensasikan ini. Dia Q-nya nggak cuma Q, dia juga Q per A gitu. Jadi, di X sama dengan 0 dia sebenarnya dia boundary condition itu untuk di X sama dengan 0
karena dia apa ya, karena udah tentu lah, kan ini dia bilangnya eh, udah steady state, habis itu dia udah dihitung sama thermocouple, dia mendapatkan profil suhu gini. Nah, ntar kita nyari waktu itu. Kita nyari di X sama dengan 0, delta dx sama dengan C1, terus kita jabarin sesuai sama DC kita. Nanti kan DC kita nanti gini kan. Delta dx ini kita pindah sini kan. K-nya kan pindah sini. Nanti kan dibagi K kan. Q per AK gitu. Min juga. Min, Pak. Nah, kita C1, misalnya ini. Habis itu, langsung masukin ke persamaannya. Nanti, ini maksudnya kayak agak aneh dikit sih. Cuman kalian bisa ngertinya. Ini kan kita udah memiliki persamaan hasilnya gini kan. Nah, kita ngitung T-nya. T nanti kan T di X sama dengan 0. Langsung ganti substitusikan jadi ini yang. Eh, nah, nanti dia kan hasilnya gini. Kita ubah aja. Habis itu kan ini di X sama dengan 0, kita harus menyesuaikan juga X-nya. Kan X-nya di 0, berarti ini juga sama dengan 0 kan. Berarti kalau ini sama dengan 0, ini kan 0, berarti kan dia, oh ya ini C1-nya ingat sama ini. Oh ini maksudnya ini. Saya, ah, gitu, gitu. Untuk ini, gitu lah. Nanti dia kalikan 0, nanti C2-nya sama dengan T di X sama dengan 0. Nanti pokoknya ini ya, C2 kita udah tahu dapat. Habis itu di X sama dengan L, dia T sama dengan min, ini C1-nya. Habis itu kita punya C2-nya. Nah, kita ganti substitusikan X-nya di N, X-nya sebagai L, habis itu jangan lupa T-nya juga jangan lupa dijadikan T di X sama dengan N. Nanti kita tinggal kita pindah-pindah, kita nyarinya T X sama dengan 0. Atau enggak, sebenarnya kamu bisa nyari aja, bisa pilih salah satu lah. Kamu bisa milih salah satunya. Aku milihnya di TX sama dengan 0 berapa. Nah, itu kan konstanta kita kan, C2 gitu. Sebenarnya kalian nggak sembarang aja. Nah, kita memiliki persamaan akhirnya kan nanti kita udah dapat di apa ya? Kita udah dapat C1, kita udah dapat C2. Habis itu eh, kan C2 ini sesuatu konstanta kan, suatu konstanta ini kita dapatkan dari persamaan di X sama dengan L ini. Maksudnya kita mendapatkan eh, eh, TX sama dengan 0 itu di inilah. Nah, kita terus ulang C1-nya C2, C1 C2-nya. Jadi ini pokoknya udah gini. Nah, kalau kita udah ketemu ini, kita masih ada variabel yang kita belum ketahui sebenarnya di X di TX sama L. Nah, kalau gini, apa namanya? Kita apa namanya? Tinggal pakai persamaan yang udah disediain di soal. Hmm. Kita dapat soal dia pas sudah steady state, dia persamaan ini. Jadi, kita harus berikan ini dia di ujungnya ini dia udah ya, 7 cm, suhunya berapa? Nah, kita tinggal masukin suhunya kan ini dalam Celsius cm kan. Celsius ini X cm. Kita tinggal masukin pas di L. L itu kan pas 7 cm. Jadi kita bisa asumsikan bahwa suhunya sama kayak yang dihitung di termokapel itu. Jadi nanti pas di TX sama L nanti hasilnya dia 37,5 Celsius. 37 ya 37,5 Celsius. Nah, tinggal masukin di X sama L suhunya 37,5 Celsius. Nah, persamaan aduh kok tidak sih. Nah, pokoknya dia hasilnya nanti uh, persamaan kita yang kita hasilkan itu. Nah, habis itu kita disuruh cari nilai K. Nilai K-nya, nilai konduktivitas panas material yang sedang diuji. Nah, kalau gitu kita tinggal bandingin aja, misalnya kita menggunakan data termokapel kita. Dan termokapel kita memiliki persamaan ini kan, yang T sama dengan min 37,5 X plus 300. Nah, kita tinggal masukin aja. Misalnya kita coba di 0. Di 0 kita mau coba di X sama 0, suhunya berapa? Kita sama-samanya X sama 0 kali 0, berarti suhunya di awal itu namanya 300. Suhunya 300. Nah, habis itu kita menggunakan data suhu tersebut, data suhu tersebut ya,
untuk menentukan eh, apa namanya? Menentukan K-nya kan variabel yang kita nggak ketahui kan cuma K kan. Karena Ki udah tahu, A-nya udah tahu 400 cm persegi tadi, dia 7,5, X-nya kan sama dengan 0, so L-nya kan 7. Ya udah, tinggal pakai solver, kita memiliki K-nya sama dengan berikut. Udah, nomornya udah selesai. Ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Nah, itu kan. Berarti kalau misalnya, apa ya? Nah, misalnya kalau ngerjain soal yang lain, sebenarnya kan dia udah lihat semuanya. Yang kalau udah ngerjain itu, kan tinggal ngerjain soal-soal lainnya. Misalnya kita memiliki 2 dua nih. Nah, 2 dua ini sebenarnya udah PR kelas A sih. Eh, kayak gitu. Yuh. Nah, ini kita memiliki ruangan suhu rendah untuk menyimpan produk ikan laut pada suhu bla bla bla. Nah, ini kan mirip kayak soal yang udah kita kerjain tadi. Kan tadi kan ini juga dinding sulit tentuin flux panasnya kan. Kita memiliki ini kan. Nah, habis itu kita memiliki ini kan, sama kan kasusnya kan, sama yang nomor satu yang ini kan. Nah, kalian bisa lihat patternnya aja. Kalau misalnya nomor satu itu main dinding, namanya bahasanya lah. Main dindingnya kita menentuin flux totalnya, kita suruh nentuin fluxnya, habis itu nentuin berapa suhunya di dinding ini misalnya gitu. Nah, sama kayak nomor satu sebelumnya maksud gue. Yang dia sama aja, hitung fluxnya berapa, ini kan di konduksinya berapa, hitungannya ngitung di SMNL-nya, ngitung di dynamic form-nya, terus ngitung di dinding luarnya, dinding dalam sama dinding luarnya. Kita suruh nyari total temperature change sama yang kino per H. Nah, ya apa? Pokoknya tinggal hanya kita memiliki persamaannya mirip-mirip aja lah. Nanti dia pokoknya persamaannya kurang lebih gitu. Kalau kasus ini dia suruh nyari apa? Pokoknya kasusnya beda-beda. Ini kasusnya kurang lebih sama kalau nomor satu ini. Coba kita lihat di 2021. Nah, sama. Ini juga PR sebenarnya, PR-nya kelas A juga. Dengan punya dinding, suhunya dalam berapa, suhu sekian, suhunya luar sekian, kita disuruh nyari fluxnya berapa. Ini nomor satu selalu sama terus kok. Harusnya ya, kalau misalnya Bu Viko nggak iseng ganti-ganti itu. Nah, kalau nomor dua kan kita nyari apa ya? Kalau nomor dua ini agak apa ya? Banyak kasusnya ini juga sama gitu. Dia pakai apa? Pakai persamaan yang disediain di LM. Habis itu kita jabarin lebih lanjut. Habis itu kita uji BC seperti biasa. Nomor dua ini memang apa ya? Agak abstrak dikit jawabannya. Kayak aku kadang-kadang dia nggak bisa jawab itu kayak gini. Ya. Dia harus pakai solver gitu, solvernya tapi nggak bisa pakai kalkulator gitu. Ya pokoknya yang penting bisa apa? Bisa menjabarkan persamaan diferensialnya sama menentukan BC-nya. Kalau itu kan tinggal masukin BC-nya, ntar kita mendapatkan di X sama dengan 0, habis itu di X sama dengan L, C1 C2-nya dapat, habis itu kita buat persamaan akhirnya kayak gini lah. Jadi persamaan akhirnya gitu. Di situ nomor 2 yang 21, nah kalau 21 ini sama. Dia cuma main BC, kita udah sediain persamaan gitu. Kita udah sediain persamaan, habis itu kita tinggal masukin angka. Udah, sebenarnya nomor 2 itu, nomor satu nomor 2 itu transfer panasnya harusnya nggak apa ya, nggak susah-susah banget. Cuman, namanya, cuman ya coba-coba aja dulu ya. Memang ya, sebenarnya supaya bisa di master dikit lah. Jadi pasti, kayaknya menurutku pasti keluar deh kalau yang ini. Ya udah, kita langsung ke transfer masanya aja. Nah, transfer masa ini, eh, apa ya, kita langsung aja pakai sih. Aku mau cari jangan yang ini. Jadi ini aku masih kurang yakin jawabannya. Jadi aku mau diskusi lagi. Ntar. Nah ini
Misalnya ini udah dibahas sama Pak Rozi tadi. Ini dia nomor 122, terus 226. Dua ruangan saling terhubung dengan lorong sepanjang 4 meter dengan luas penampang 9 meter persegi. Ruang pertama merupakan tempat produksi yang melibatkan solvent A sehingga memiliki konsentrasi rata-rata A di udara sekitar 10 ppm mol per mol. Sedangkan ruang kedua merupakan kantor yang diharapkan memiliki konsentrasi A di udara tidak lebih dari 0,05 ppm. Untuk mencapai target di atas, diupayakan ada sedikit aliran udara dari ruang kantor ke ruang produksi. Berapakah kecepatan linear udara agar konsentrasi A di ruang kantor tidak melebihi standar di atas, ya nah, yang 0,05 ppm itu. Nah, divisibilitas udaranya bla bla bla. Uh, divisibilitas A di udara, sorry. Ini berapa? Habis itu jabarkanlah persamaan saudara dengan bantuan table equations of change. Nah, teruskan semua asumsi yang saudara gitu. Nah, kalau ini kan dia lebih unik lah. Kalau dibandingkan, kalau soalnya transfer massa ini dia menurut cenderung lebih unik ya ini dibandingkan transfer panas. Ya, transfer panas tuh misalnya cuma batang sisi sini panas sisi sana enggak, kan dia si panas ini panas ini enggak ya udah suruh cari profilnya atau enggak kecepatannya kan itu kurang lebih sama-sama terus kan, itu nggak perlu apa ya, nggak perlu nyetir pakai kelas-kelas misalnya kalian mau belajar yang eh, kalau misalnya masih kurang sebenarnya eh, apa ya, Muhammad satu lebih enak yang transfer panas. Kalau yang jauh dari Hamid satu mending belajar dengan transfer massal, ini lebih lebih susah dimengerti lah menurutku. Dia asumsi-asumsinya kurang, kadang-kadang agak aneh gitu. Nah, kita asumsikan dia, ini kita kan disuruh ngitung, ini kan dia dua ruangan terhubung dengan lorong. Dan lorongnya dia sepanjang 4 meter, kita disuruh kecepatan apa ya, kecepatan solvent A itu bergerak di udara dari dari ruangan satu ke ruangan dua. Jadi kalau gitu kan dia apa ya? Kita bisa asumsikan dia sebagainya ya sebagai persegi panjang, habis itu kita buat elemen volume gitu. Nah, itu tinggal pakai equation of continuity-nya atau equation of change-nya. Mm-mm. Oh bisa ya? Oh bisa. Nah, siapa? Habis itu kita memiliki persamaan yang bisa pakai yang ini. Coba. Nah, kalau misalnya baca equation of change ini, kita bisa pakai yang ini atau gini sih sebenarnya. Kalau aku pakai yang di sini, aku pakai yang oh ini pakai itu sih, apa namanya? Pakai yang ini, yang ini. Nah, bedanya aja, kalau ini kan dia memakai JA kan. JA itu sebenarnya fluxnya, mass flux, tuh, mass fluxnya. Eh, ini fluxnya kan. Kalau fluxnya kita bisa, nah, apa sih ini? Ada aplikasi ini dia JA-nya kita bisa tulis saja sebagai NA seperti biasa kita lah. Nah, nah itu dan kita memiliki apa ya? Dia udah steady state lah, asumsinya udah steady state. Dan tinggal seperti ini. Habis itu dia eh, kecepatannya sebenarnya ada, cuman gini, apa ya? Kecepatannya, kecepatan udaranya kayak gitu nya kita bukan masalah apa ya? Bukan masalah apa ya? eh, ini misalnya kita punya ini misalnya kita punya sebuah kubus, kubus ini kubus udara lah, kubusnya isinya udara gitu. Nah kita asumsinya udaranya ini stagnan gitu dia. Dan sebenarnya nggak usah kita analisis cepat udaranya. Rasanya kayak lumayan apa ya, lumayan nggak, meskipun soalnya nanyanya kecepatan udaranya gitu ya, cuman kalau kita eh, apa ya, udaranya dia sebenarnya bergerak secara ini,
Kita kan menganalisis eh, A gitu kan. Kita memiliki solvent A gitu kan. Solvent A, ini kita memiliki udaranya. Udara kita solvent A-nya tersebar di udara ini. Nah, terus itu udaranya bergerak gitu. Nah, udaranya bergerak, cuman udaranya bergerak tapi solvent A-nya kayak ngikutin udaranya gitu. Jadi dia nggak apa ya, solvent A-nya dianggap nggak bergerak, cuman udaranya memang bergerak gitu. Jadi solvent A-nya pergerakan secara konveksinya cuma bergantung pada kecepatan udaranya gitu. Jadi kalau kita menulisnya di EOC gitu, kita langsung aja dia kita coret X-nya, V-nya kita juga coret, sama VZ-nya kita coret semua. Jadi kita langsung ini dia secara ini fluxnya dia konstan gitu. Ya memang aneh sih asumsi-asumsinya. Cuman ini udah mengikuti mandatnya Pak Rozi ya. Dia udah sampai memang asumsi untuk flux massa ini transfer massa ini memang agak hancur dikit secara logika ya. Menurutku udah agak aneh ya. Itu nah sama seperti sebelumnya ya sama seperti sebelumnya. Eh Banyak untuk flux ini EOC-nya sebenarnya nggak dipakai ini. Ini kan pada akhirnya kita mengasih dia dapat NA dia itu konstan. Udah konstan aja udah. Ini kita menandakan bahwa dia tidak bergerak, kayaknya tidak berubah, NA-nya tidak berubah. Jadi ya udah biarin aja. Nah, kita langsung pakai fix loh, langsung pakai home fix. Home fix kita kan mencari kecepatan, kecepatan A-nya kan, kecepatan molekuler A-nya, aku lupa namanya. Ini kecepatannya lah, kecepatan molekul A-nya. Nah, kita kan punya data, bukan, ya. Kita mempunyai data, dia di A, di X sama dengan 0, dia 10 ppm mol per mol. Habis itu di sisi satunya 0,05 ppm. Nah, kalau ini kan bukan konsentrasi secara apa ya? Apa namanya? Secara eh, kilogram per meternya per volume gitu atau massa per volume gitu. Ini dia kan mol per mol. Berarti kalau mol per mol kita memiliki data mol per mol berarti dia merupakan fraksi. Nah, kalau gitu kita kan memiliki yang tadi udah catat tadi kan. Ini dia yang berubah bukan konsentrasinya, cuman yang berubah adalah fraksinya. Nah, kalau fraksinya yang berubah berarti kita nggak pakai yang ini, kita nggak pakai yang DCA DX ini, cuma kita menggunakan DYA DI DYA DX ini, C-nya konstan gitu. Habis itu karena kita mencari kecepatan, kita jabarkan lebih lanjut, kita mensubstitusikan ini dia menjadi ini sama ini, aku lupa. Ya, aku nggak tahu juga cara penjabarannya gimana, cuman ya pakai aja lah. Atau nggak tahu juga. Cuman tadi nomor tiga ya. Nah, kalau dapatkan persamaan tadi, persamaan tadi, ini kan, nah kan dia kita tinggal apa ya, jabarin lebih lanjut lah, apa namanya? Karena apa ya, aku lupa ini kenapa dia NA-nya sama dengan nol ya. Cuman memang gitulah. Aku lupa kenapa NA ini logikanya nggak pernah jelasin juga. Cuman secara pengerjaan dia fluxnya nanti dia sama dengan nol pas di itu, pas kita jabarkan itu apa namanya? Ya pokoknya aku udah lupa juga sih sebenarnya kalau kenapa NA-nya sama nol. Cuma nanti kalau misalnya kita mencari kecepatan nanti gini lah. Ntar aku coba informasikan lagi lah. Aku lupa. Habis itu kita zaman lanjut kita kan ini pindah ke sini jadi kelas kan. Habis itu kita pindah-pindah, terus kita integrasi seperti YA, YA-nya kita jadikan seperti YA, DS seperti DS, sebarang sebarang sih cara kalian jabarin. Ini kan YA
ke IA1, IA1 yang ruangan satu, IA2 ruangan 2, dari nol sampai L, kita mendapatkan persamaan ini lah. Nanti kita dapat persamaan ini, dapat ini, kita dapat persamaan untuk kecepatan. Ini BC-nya jangan lupa ya. Nah, itu tinggal masukin angka-angkanya, nanti pokoknya dapatkan kecepatannya sekian gitu. Ya, aku ntar mau coba cari, aku lupa kenapa ini NX-nya sama nol. Ya itulah, karena kita cari dulu. Mau tanya dulu nggak? Gorengan itu udah hancur. Ada. Untuk nomor 3 2021, apa namanya? Dia hmm, apa ya? Kasusnya dia memiliki tuh, tak coba buka soal ini. Nah, dia memiliki limbah gas pabrik pupuk mengandung amonia 2% mol per mol. Akan digabungkan melalui larutan asam untuk mengambil amonia. Dibayangkan interface antara gas dan larutan asam terdapat lapisan tipis film gas. Molekul amonia A berpindah dari buk gas ke dalam cairan solvent melalui lapisan film gas tipis tersebut. Dengan mengabaikan efek kelengkungan gelembung, sistem dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, kita memiliki itu lah. Ini film gasnya, kita memiliki film film gasnya, itu larutan asamnya. Kita akan nanti ini, jadi dia gas amonianya, nanti dia melewati film gas ini, dan dia apa ya, larut di asamnya nih. Nah, reaksi antara amonia dan asam berlangsung sangat cepat sehingga secara praktis dianggap konsentrasi amonia di X sama dengan delta itu mendekati nol. Atau aku bisa kalian nentuin sebagai nol aja boleh lah. Itu bisa. Nah, jabarkanlah persamaannya bisa menggambarkan profil konsentrasi A di A sebagai fungsi posisi dalam film tersebut. Lalu jabarkanlah persamaan yang menggambarkan kecepatan transfer massa A persatuan luas flux. Itu juga cari bila gas memiliki tekanan 3 bar suhu 40 derajat Celcius, interface yang bla 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 bla. Habis itu uh, filmnya tebalnya berapa. Habis itu kita suruh nyari ya itu, nyari faksnya. Nah, kita udah menjabarkan sistem ini. Nah, sebenarnya ada kalian bisa langsung menggunakan ini. Nah, di buku Bert kan dia agak panjang dikit kan sama kontinuitasnya ini kan. Nah, kalau Pak Rozi dia suka menggunakan persamaan yang ini. Nah, kurang lebih sama. Cuman apa ya? Gak ada kecepatan. Tadi kan ada kecepatan gitu kan, ada PX gitu kan, ada PY gitu kan. Ini nggak ada. Kayaknya itu makanya alasannya apa ya? Nggak ada kecepatan yang di sini nomor dua, nomor tiga. Jadi ini. Nah, nggak ada PY sama PY ini. Karena Pak Rozi kayaknya menggunakan persamaan yang lebih simpel. Yang ini, yang kalian bisa cari bisa cari di Google. Nanti dia CADT plus fluxnya sama dengan LA gitu. LA itu reaksi. Nah, kalau kita seperti biasa ini kan steady state dan AY D-nya DY dan A-nya D eh, terhadap Z makanya perubahan terhadap Z nggak ada, perubahan terapi yang nggak ada, reaksinya dia apa ya? Aku lupa namanya. Eh homogeneous atau homogeneous sama homogeneous dia pokoknya gara-gara reaksinya cepat banget sama hanya terjadi di BC-nya kita RA-nya sama nol. Dia nggak itu apa namanya?
reaksi kan nggak terjadi di sini kan, reaksinya terjadi di tanya dinding filmnya kan, di bukan dinding filmnya, di lap di nya interface antara gas sama eh, interface antara asam sama filmnya kan di sininya. Kalau di BC-nya kan nggak ada reaksi kan, cuma terjadi reaksi sini. Jadi kalau secara improvement ini berarti nol. Dia cuma terjadi di BC. Nah, sama sebelumnya, nanti pada akhirnya N aksinya sama dengan konstan. Nggak perlu dipikirkan lebih lanjut. Kita punya BC-nya di X sama dengan nol. Nah, kita X sama dengan nolnya kita tinggal sini. Ini X sama dengan nol. So, ini X sama dengan delta sih. Ya kan bisa balik-balik sih, aku belum nyoba. Cuman bisa dicoba aja. Cuman kalau maksudnya rekomendasiku ini nol. Habis itu reaksi, di mana reaksi yang terjadi itu dia di dinding terjauhnya lah. Atau dinding ujungnya. Y sama dengan delta. Nah kan kalau dibilang tadi kan YA di sini, yang di dinding sini, itu dia tertentu. Dia tertentunya itu dia YA nol lah. Kita kasih YA nol dulu. Itu YA di nol, YA di delta, yang di sini, yang di interface sini kan reaksinya cepat cepat banget. Ya, bisa dia kita asumsikan dia YA ini sama dengan nol. Atau kalau bisa bisa mendekati nol lah, 0,0001 apa itu sembarangan. Cuman rekomendasinya nggak usah gitu lah. Yang nol aja nggak apa-apa. Kalau kita kompensasikan di nanti kita kompensasikan lah. Nah, gara-gara ini terjadinya cuma di lapisan film ini, kita langsung pakai Google ini. Kita langsung tipnya dulu. Habis itu gara-gara nggak ada, kita kan cuma analisisnya di film ini kan. Film ini kan tipis banget. Asumsinya kita nggak ada konveksi gitu. Jadi kan perubahan nantinya uh, nggak ada konveksi berarti kan ini nol kan. Habis itu kita uh, oh enggak. Gitu tuh. Yang salah. Bukan masalah itunya. Eh filmnya filmnya kan dia cuma stagnan gitu kan, dia stagnan film gitu kan, dia nggak bergerak gitu, dia cuma apa ya, sebagai medium di mana eh, di mana A-nya bergerak gitu kan, A-nya masih bergerak, pasti A-nya masih bergerak, cuman B-nya dia cuma diam aja. B itu dia yang dindingnya ini, dindingnya ini yang cuma yang filmnya maksudku, dia cuma diam aja lah, jadi kan kita aslinya nol ini. Di situ kita ya pindah-pindah, ini pindah ke sini, kita sesuaikan sama persamaannya. Nanti pada akhirnya kita memiliki persamaan CDE di ADX gitu. Jadi itu kita integralin dari nol sampai delta, habis itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi tandanya nol itu kan. Kita tinggal misalnya integralin, dijadikan ukuran satu min di A itu kan. Nanti tinggal masukin angkanya ya min eh, ya itu nol GA bla 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 bla. Misalnya pokoknya nanti ini. Jadi ln satu min di A nol per delta. Nah, itu kita tinggal masukin aja angkanya. Kita memiliki data tadi, tekanan gasnya ada 3 bar, suhunya 40 derajat Celcius, terus koefisien diffusitasnya 28 kali 10 maka 6, sama deltanya sebenarnya 1 mikron. Tinggal masukin aja. Nah, kan kita memiliki data C ini kan. C ini, C itu kan untuk bilang tadi kan dia P RT kan. PVNRT, jadi ini lah. Kemudian sebenarnya kan N per V, mol per V gitu. Tinggal masukin aja. Kan. Nah, kita kalau PVNRT kan berarti tinggal masukin angka-angkanya, nanti kalian mendapatkan nilai konsentrasinya, C-nya, nilai C-nya, mol per, mol per volumenya lah, mol per volume totalnya dalam situ. Di situ em, kita masukin angka-angkanya, C-nya udah dapat, D-nya, D-nya udah dapat, len satu mili anom udah dapat, kita tinggal dapat N-nya fluxnya berapa. Nah, habis itu kita disuruh nyari YA di apa ya? Ya, aku Pak. Dia disuruh oh, manajemen dapat doang. Aku lupa ingatin.
Oh, kita disuruh nyari apa namanya? YA sebagai fungsi posisi kan. Aku sebenarnya jawab ini duluan sih. Kayaknya aku jawab B duluan habis kayaknya aku jawab B duluan habis itu C. Ya sebenarnya lebih enak kalau ngerjain ini gini, gini. Kan kita A kan disuruh nyari YA sebagai fungsi posisi kan. Nah, kalau kita misalnya pakai cara langsung gini, kan agak bingung gitu loh. Sebenarnya kan. Ya kita apa ya, lebih enak sebenarnya kalau kita menentukan persamaan untuk NA-nya dulu kan. Kalau kita disuruhnya baru kita nyari persamaan untuk YA ini persamaan untuk YA sebagai posisi-posisi. Jadi kita selesaiin fax-faxnya dulu lah. Fax-faxnya sudah selesai, lalu kita baru ngerjain yang NA. YA-nya, sorry. Nah, kita ini seperti yang mereka biasa, ini cuma masukin BC-BC-nya. Jadi kan kita memiliki CSDE, LEN, bla bla bla. Kan ini NA-nya udah tahu kita. NA-nya udah tahu dari ini kan. Hmm, coba. Oh, enggak. Ya, aku sorry ya, lupa dikit. Nah, ini NA-nya kita punya kita pindahin dulu, pindahin dulu. Terus masukin NA, ini punya persamaan ini, kita kan hasilnya pindah-pindah aja. Kita pindahin. Di X sama 0 kan ini 0, C1 berarti C1 sama dengan ini kan. C1 nanti sama dengan ini. Habis itu em, di kita tinggal masukin aja, tinggal masukin aja angka-angkanya, ntar bukan angka-angkanya. Sama kan nanti kan C1, C1 kita substitusikan ke ini kan, sini kan. Nah, so kita tinggal ini tinggal kita pindah ke sini kan nanti dia menjadi seperlen kan. Ya, len seper apa itu kan. Jadi kita kan ini jelasnya kan jadi kurang len x len y kan nanti kan jadi len x per y. Jadi dia tinggal CDE len seper itu sama dengan min x itu. Nah kita tinggal pisah-pisahin aja n-nya y-nya sebisa kalian aja lah. Sebenarnya nilainya len jadi len jadi eksponensial di sini, ini pangkat eksponensial kan, ya-nya ini jadi tidak sini, jadi kali kan. Terus itu tinggal ya-nya kita pindahin sini, ya udah dapat untuk ya sebagai fungsi posisi. Udah, nggak pertanyaan dulu nggak? Istirahat suara dulu. 16:45 ntar kita lanjut. Ya, istirahat dulu. Kalau sakit,
Oke, lanjut aja dulu. Nah, aku mau coba ini untuk materi terakhir aja, eh, eh, membahas kombinasi variabel. Kombinasi variabel ini mungkin kebanyakan kalian udah lupa lah. Aku pasti udah lupa banyak itu. Sama supaya nggak full loss, aku mau coba ngerjain dia step by step aja. Jadi ngerjainnya memang pure dari soalnya langsung kita kerjain aja. Nah, aku mau coba ngerjain yang PR-nya PR-nya kelas A. Kelas A itu soalnya eh, UAS Genap 2122 nomor 4. Nah, ini dia sebuah kolam menampung limbah tiba-tiba menerima bahan beracun A yang cukup banyak karena kesalahan proses sehingga memiliki konsentrasi rata-rata sebesar 0,3 mol per liter. Bahan A cukup volatil sehingga sangat mudah berpindah ke udara. Tindakan emergensi baru bisa dilakukan dengan menutup kolam tersebut dengan film yang bersifat impermeable 24 jam setelah terjadinya kontaminasi sehingga sudah terlanjur terjadi emisi racun A ke udara yang cukup berangin sebelum penutupan permukaan kolam tersebut. Saudara akan memperkirakan jumlah emisi bahan A ke udara dengan melakukan tangkaran berikut. Nah, dengan generalized equation of change, susunlah persamaan diferensial yang menggambarkan konsentrasi A sebagai posisi dan waktu. Anggap awalnya A terdistribusi merata dalam air kolam dan selanjutnya air kolam dianggap diam. Nah, ini kita langsung aja pakai. Nah, ntar aku buat note baru aja. Cuman aku mau copy nanti. Aku mau gambar ini. Aduh, copy. Nah, kita memiliki, ya, kita langsung masukin ikan, kita memiliki apa ya? Nanti dia eh, kita sebenarnya merata dulu kan. Dia ketumpahan racun, seperti itu. Racunnya asumsinya merata semua di semua posisi ini. Nah, tapi gara-gara A-nya ini sangat volatil, nanti dia akan menguap ke udara gitu. Nah, gara-gara ada penguapan di udara, nanti profilnya dia nggak rata lagi. Dia nanti di saat dari sini kan berarti konsentrasinya lebih kecil kan dibandingkan konsentrasi itu. Nah, kita asumsinya dia infinite slab, semi infinite slab. Nah, semi infinite slab ini, ya tahu lah nanti dia hasilnya bukan L sih, hasilnya sama dengan infinite. Nah, itu infinite. Kan dia ke atasnya kita asumsikan dia sangat apa ya, ya sangat panjang lah. Jadi kita dari nol sampai infinite. Nolnya itu sebagai dasar danaunya dan infinite sebagai permukaan danau. Nah, jadi kita masukin equation of continuity. Nah, equation of continuity kan dia kalau misalnya mau pakai yang punya Parezi kan dia DCA DC coba DCDT DCDT habis itu dou NaX dou X plus dou NaY per dou dou Y plus dou NaZ per dou Z. Nah, sama dengan RA. Nah, kan ini reaksinya sangat enggak ada reaksi kan, ya udah ini kan RA ini mau aja. So, NA-nya ke arah Z, dengan coret, ini coret, ini coret. Nah, pada akhirnya kita memiliki del CA per del T sama dengan eh, eh, bisa kita langsung ini pindah ke sini aja supaya lebih enak. Sama dengan del NaZ per del Z atau del CA per del T sama dengan
min DE per min DE dou CA dou Z kuadrat. Nah, ini persamaan diferensial kita ya. Ini jangan sampai salah ini. Kalau salah ya wes ya. Yang persamaan diferensial kita, maksudnya kita punya BC kita. BC-nya dia di eh, X Z sorry. Di Z sama dengan 0, di Z sama dengan 0 dia CA-nya ya CA 0. Habis itu di Z sama dengan infinite, jangan, bentar, bentar, lupa. Ini kan parsial. Kita mulai dari IC aja dulu. Nah, IC dulu. Nah, kalau di IC, T sama dengan 0, habis itu Z, di Z manapun, itu dia CA-nya sama dengan CA 0. Terus itu punya BC, di T sama dengan lebih dari 0, di Z sama dengan 0, jadi CA-nya sama dengan CA, CA, oh di T sama dengan 0, sorry. Di T sama dengan 0 kan, T sama dengan 0 itu asumsinya dia cairannya belum masuk ke apa namanya, belum tercampur sama danaunya lah, bisa dibilang begitu. Jadi kalau misalnya saja dia misalkan dia cairannya belum masuk, berarti ini dia nol kan. Di tes sama nol dia tes belum terjadinya terjadinya apa ya? Adanya mulai perubahan gitu. Jadi kan belum ada cairan yang masuk ke, belum ada racun yang masuk ke danaunya. Habis itu CA sama nol baru dia CA sama dengan nol. Habis itu lebih dari nol di Z sama dengan infinite, yang paling atas kan, pas bisikan dia sama dengan nol. So, sebenarnya ini nggak perlu sih. Di T infinite, Z, aduh, teleponku udah mau mati. Ya ada CA-nya di CA nol. Nah, coba kalian berapa nih? Tuh, ya udah. Ini BC-nya lah. Nah, BC-nya itu, BC-nya, sorry, BVC-nya, boundary value condition. Habis itu kita tinggal masukin aja ke kombinasi variabel. Kombinasi variabel ini apa ya? Memang agak ribet aja. Pertama aku mau mau simplifikasi dulu. Simplifikasi maksudnya supaya CA-nya dia apa ya? Kalau bahasa MTK ya kan simplifikasinya homogenisasi. Cuman ini kan kalau kombinasi variabel sebenarnya nggak perlu homogenisasi, cuman kita simplifikasi. Simplifikasi maksudku kita mau punya variabel baru yang merepresentasikan uh, CA per CA 0. Kita membuat sebuah dimensionless number gitu. Seperti kata Mas Jonas tuh. Buat number supaya itu memudahkan. Nah, kira-kira kita misalkan XA sama dengan CA per CA 0, dia nanti uh, dia saja dia sama dengan min DE. Oh ya, enggak. Ini kan tidak senang gitu. Nah, jangan lupa. Karena ini positif, sorry. Positif DAB atau DE sembarang kalian. Dou C XXA per dou Z kuadrat. Nah, nanti habis itu kita mulai ke kombinasi variabel yang sebenarnya. Nah, kita memiliki sebuah variabel eta, bukan no ya. Nah, tuh, katanya mau besar, kan aku cas itu dulu. Cas headphone dulu tadi ya. Cas, cas, cas.
Kalau ini suara lu kedengaran nggak? Tonton. Oke, sorry ya. Nah, kita menunggu. Kan punya eh, kita misalkan sebuah variabel bernama eta. Eta ini kita bandingin kita sebagai eh, posisi per sesuatu sebagai fungsi itu. Ini delta sebagai delta yang berfungsi banyak merupakan fungsi t. Gitu. Nah, kita harus substitusikan dulu eh, persamaan diferensial kita dulu. Kita mau banyak mau persamaan diferensial kita kan ini CA ke T dengan JAB dal kuadrat CA per dal Z kuadrat. Nah, ini kan kita ada CADT, DZ kuadrat, DCDT ini kita um, ekspansikan dulu. DT kita jadikan dia menjadi sorry bukan DCA, DSA. Nah, kita uh, jabarin di del mu, del mu, del eta, itu. Nah ini sebagai apa ya? Prosedurnya memang gini ya, supaya apa? Ya, ini kita ikuti saja lah. Jadi kita del XA per del eta kali del eta per del delta, habis itu del delta per del T. Nah, kita jabarin dia lebih lanjut. Kan kalau turunannya del eta dan turunan eta terhadap delta, itu nanti ya hasilnya nanti menjadi um, ini ya, ini kamu turunin terhadap delta, ya nanti hasilnya nanti dia menjadi uh, min z delta kuadrat kan gitu ya. Jadi kalau kita jabarkan ini tetap ini kan, delta tetap. Terus itu, nah ini nanti dia berubah menjadi min z delta kuadrat kali del delta del delta per del t. Itu kita uh, simplifikasi lebih lanjut. Ini kita mungkin mau ngilangin z-nya nih kan, kita mau ngilangin seperti z itu kan, kita langsung menjadikan dia menjadi eta gitu kan. Jadi dia menjadi del xa per del mu kalikan. Ini kan nanti kita bisa ubah menjadi uh, eta eta per delta min sorry min eta per delta kali del xa per del mu. Kebalik kebalik sorry sorry. Ini jadi del delta per delta. Nah, ini sebagai uh, substitusi untuk del XADT itu kita ubah untuk yang sebagai fungsi posisi
yang sebagai fungsi posisi, dia nanti menjadi uh, sama prosedurnya sama sih. Sudah new per dau z. Nah, kita ubah turunannya dari new terhadap z itu nanti menjadi super delta. Nah, maksud kita punya super xa per super eta. Itu kita super xa dz kuadrat turunan keduanya lah. Kita bisa ubah menjadi ini sama. Kita membuka persamaannya lah, membuka turunannya gitu. Jadi dz kali dau xa ini yang tadi ini. New kalikan dau eta dau eta per dau z. Nanti hasilnya nanti kan ini kan kalau nanti kan ini kan nanti dia jadi super delta kalikan dau dau eta kalikan dau xa ini lah ini dau xa dau mu kali super super delta. Nah, kalau ini kan ntar dia menjadi eh, super delta kuadrat. Ini kan dia kan kali, tapi turunnya terhadap delta, terhadap eta. Nanti dia kan tinggal keluar aja, yang turunnya cuma ini ntar. Kali del ini jadi udah untuk ini. Nah, habis itu kita udah dapat persamaan untuk substitusinya. Kita tinggal masukin aja. Kita memiliki del XA, del T, sama dengan DAB, del kuadrat XA, per del Z kuadrat, del XA per del T. Nanti kan kita udah dapat persamaan yang ini. Del XA masih 50%. Nah, ini dia del XA per del mu, del eta, sorry. Min eta per delta kali del eh, del delta per delta. Nah, jadi DAB kali yang ini super delta kuadrat kali del XA del kuadrat XA del eta kuadrat. Nah, kita kalau simplifikasi nanti dia menjadi apa namanya? Apa namanya? Eh, Pokoknya nanti dia kita mau misahin dulu lah. Kita kan mau sini ke sini supaya kita etanya deltanya kalau mau delta nanti kan kalau ini kali ini nanti kan menjadi delta doang kan. Nah, nanti delta kita juga mau pindahin DAB-nya ke sana. Jadi kita memiliki delta per DAB kali delta per del T. Ini pokoknya kita grupin dulu. Eh, Kali del XA del mu del eta kali eta nah kita pindah sini aja. Min eta sorry. Eta per XA per del eta kuadrat. Nah, seperti biasa untuk kombinasi variabel jangan lupa untuk memisalkan ini delta per ini kan kalau kasus ini kan DAB. Kalau misalnya di transfer panas kan ini dari alfa kan di sini. Kalau pikiran lah, makanya nanti ini kita simplifikasi, kita ini asumsikan dulu sebagai dua. Gitu. Jadi
Nanti pada akhirnya kita memiliki 2 kali del XA. Oh enggak, ini kita ini hmm, oh ini coba pas. Del XA per del eta ini super del kuadrat XA per del eta kuadrat. Nah, bisa kita misalkan, misal dxa per d eta sama dengan y. Oh ya, ini soalnya nggak perlu, ini bukan do lagi sih, soalnya ini udah bukannya udah d aja udah, ya kan dia nggak parsial lagi. Nah, itu cuma simpel ini, eh, simpel aja lah. Nah, jadi kan dia menjadi dy sama dengan super min super eta kali dy d eta. Nah, kalau ini kan tinggal kita apa ya? Tinggal kita pindah-pindah. Habis itu eh, kita pindah-pindah nanti dia padahalnya kan nanti dia menjadikan dia eh, nanti dia menjadi j per d kali min 2 per 2 eta eh, super eta itu menjadi super y kali dy dengan min 2 eta d eta. Kita tinggal integralin, nanti dia menjadi ln oh ini kan nanti apa ya, untuk memudahkan biasanya kan nanti C1-nya muncul sini kan, cuman kita untuk memudahkan kita nanti menjadi ln C1 plus ln ln Y sama dengan min eta min 2 eta sorry eta kuadrat min eta kuadrat. Habis itu ln Y sama dengan min eta kuadrat itu plus ln C1. Nah, C1 kan nggak penting jam min atau positif kan. Kita manipulasikan sesuai dengan kebutuhan kita aja. So, Y-nya nanti kita dapatkan eksponensial dari min X kuadrat kali C1. Gitu kan. Nah, habis itu kita menggunakan BC kita. BC kita menggunakan ini. Ini. Tapi nanti kita belum substitusikan BC kita kan. BC-nya masih dalam bentuk CA gitu. Nah, kalau kita itu ubah, nanti kan uh, nanti untuk etanya, misalnya T sama dengan 0, kan eta kan dia Z per delta yang suatu fungsi T-nya T kan. Berarti kalau gitu berarti uh, etanya infinite dong. Kalau Z dibagi suatu nilai 0, jadi infinite kan. Habis itu seperti biasa nanti dia selang-seling. Z 0, habis itu infinite, habis itu selang ini 0. Nah, karena kalau Z sama dengan 0, eta kan Z per delta 0. Habis itu Z infinite, berarti Z-nya, etanya juga infinite. Habis itu Z-nya digitanya ke T infinite, berarti deltanya 0. Oke. Nah, habis itu bagaimana dengan XA-nya? Kalau XA kan tadi dia CA per CA0 kan. Kalau CA0, CA-nya sama dengan 0, berarti 0. XA sama dengan CA0, 1. Itu 0, 0. XA 0, XA di itu 1. Nah, kata ya tuh mau habis mulu. Nah, terus kita tinggal substitusi, bukan substitusi, masukin BC kita. Nah, kan, oh ya, belum. Ini, kita kan, kayaknya kita belum jabarkan ulang sebagai itu, sebagai SA, eta, eksponensial, integral, dan C1. Nah, kita dari masukin BC, ya, ini kita punya dulu. Dari XA, XP, C1, D, eta. Nah, kita integralin sekarang. Nah, kita mau dari antara ya satu ini
dari apa namanya? Ya sebenarnya tata caranya nggak jelas juga sih. Sebenarnya kita mau dari 1 sampai 0. Pokoknya kita maunya dia di mana atasnya di infinite. Ini. Nah, atasnya infinite. Nanti kan kalau gini berarti dia hasilnya nanti min 1 sama dengan eksponensial infinite C1. Nah, kalau gini kan apa namanya? Berarti C1-nya nanti sama dengan min 1 kan. Gitu. Nah, jadi kita masukin lagi BC-nya. Ini masukin ulang. DXA BT, DXA di itu. Oh, iya, lupa, 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 lupa. Ini dia, oh, enggak, enggak. Dan ini dia, tanya, maksud, eksponensial, min, kuadrat, kali min 1, nanti kan jadi, gitu kan, jadi min eksponensial itu kan. Nah, kita mau naikin, integral lagi, jadi dari XA ke 0, habis itu dari, makanya tujuan kita sebenarnya dari membuat error function kan. Kita membuat error function. Kita dari eta ke infinite. Jadi kita dari eta ke infinite, di mana kalau eta kan xa kan, kita nilai tertentu. Habis itu di mana eta itu sama dengan infinite, itu xa-nya sama dengan 0 kan. Jadi ini 0. Nah, kalau gitu berarti kan ini min xa sama dengan minus error function, RFC. Ingat ada itu. Nah, pokoknya RFC ini dia pokoknya dari X sampai infinite eksponensial min X kuadrat dx. Ingat, ini ada fungsinya, ERFC-nya. Jadi hasilnya gini, berarti hasilnya berarti XA, waduh, saya ganti earphone. Gimana enggak tuh? Kedengaran nggak Mas? Paham, paham, paham. Oh ya wes, kasih tahu. Ya pokoknya nanti ERFC, ya kan nanti jadi ERFC per eta. Nah RFC itu dia sebenarnya dia R1 min ERF. Jadi ya udah XA itu sama dengan 1 min ERF. Dia jadi kita jabarkan ulang CA sama dengan CA0 sama dengan 1 min ERF per etanya itu sama dengan Z per delta. Nah, kalau di soal, nah kan udah sesuai sama soal kan? Soal dia CA per CA0 sama dengan 1 min ERF, eta dengan eta sama dengan Z. Nah, bedanya kita belum menjabarkan, kita belum mendefinisikan delta itu. Nah, kita definisikan dulu deltanya. Nah, kalau delta kan kita udah menjabarkan bahwa ya kita mengasumsikan bahwa ini ini adalah eh, ini semua ini sama dengan 2. Jadi ya B kali D delta per dt sama dengan 2 kan. Nah, kita mempunyai BC mini kita juga lah. BC-nya dia di T sama dengan 0, deltanya juga sama dengan 0 kan. Delta kan merupakan fungsi T. Kita asumsikan dia kalau dia T-nya 0, deltanya juga 0. Nah, kalau gitu kan berarti kita pindah-pindah aja.
2DAB dt di 0 sampai T itu 0 sampai delta, berarti nanti dia menjadi delta kuadrat jadi 2 ya. Oh. Nah, 2 kali ini kan 2 DAB kali T kan, T aja. Habis itu kita jabar ulang, berarti nanti hasilnya nanti menjadi 4 DAB kali T. Nah, datanya udah dapat. Sesuai nggak sama yang di soal? Kan 4 kali DAB kali T. Udah. Untuk kayaknya untuk kombinasi variabelnya udah finish lah. Nah, untuk mengerjakan D-nya, hitunglah flux di apa ya, di permukaan. Nah, kalau ini dia agak agak sulit dikit sih sebenarnya. Kan kalau dia hitung flux, kan NA itu kan menggunakan DAB kali apa namanya? Min DAB, sorry, min DAB kali DCA DZ kan. Nah, bedanya, masalahnya kan DCA ini kan kita penurunin terhadap Z, tapi masalahnya CA-nya kan kita masa harus nurunin error function kan. Nah, cara gampangnya adalah kita min DAB ini kali jabar ulang seperti kayak kombinasi variabel tadi. Jadinya delta sudah delta per del Z gitu kan. Kita jabar ulang. Nah, di mana min DAB min DAB DCA DCA delta saya. Ya, pokoknya kalau kita jabarin ulang ini aja dulu. Apa namanya? Ini. Kan nanti CA-nya nanti dia mendapatkan ya. CA-nya sama dengan CA per CA 0 sama dengan 1 min RF Z 4 DAB kan. Kayak gitu ya. Nah, kita jabarkan berarti ya CA sama dengan CA 0 kalikan ini kan. Nah, nanti kita turunin terhadap eta ini kan. Kita turunin terhadap eta. Sebenarnya aku juga apa ya? Kurang yakin cara penurunannya. Cuman aku udah pakai apa namanya? Pakai solver aja lah. Kan sebenarnya dia CA0. Kalau kamu turunin kan, kayak kita hanya jabarin apa ya, error function kan nanti dia menjadi 2 per akar pi. Terus dari 0 sampai eta, kan eta misalnya. Kita eta. Eh, pangkat eh, min ini kan. Eh, ya gitulah. Nanti dia menjadi CA0. Kalau kita misalnya apa ya, mau turunin terhadap eta, kan nanti kan dia menjadi apa ya? Kan nanti dia min 2 akar pi. Ikuti dulu lah, jangan dulu. Kita kan integral, kayaknya mau nurunin kan ini integralnya langsung hapus kan. Kali eksponensial min seperti kuadrat dan seperti eta kuadrat kali CA 0. Karena kan CA ini kan turunin terhadap eta kan 0 kan. Udah, ini diabaikan aja. Terus itu ini tinggal hasilnya itu.
Ya itulah. Habis itu eh eh, nanti dia min 2 akar pi kali eksponensial beb, 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 kali CA0 kali dia tadi turunin terhadap Z itu dia ya itu delta kan. Kan kalau eta kan dia cuma Z per delta kan. Kalau kamu turunin terhadap delta kan, turunin terhadap Z kan berarti nanti hasilnya nanti kan seper delta kan. Seper delta. That being delta U. Kita kan udah tahu itu. Nah, kita berarti udah tahu NA-nya berapa kan. NA-nya di ini berapa ya? Tahu. Nah, setelah itu eh, setelah itu kita disuruh nyari flaksi permukaannya. Ya, permukaan airnya. Nah, kalau flaksi permukaan air kan berarti dia infinite kan, berarti Z infinite kan. Berarti kan kalau kita nyari yang di infinite, berarti kan Na sama dengan min AB min 2 per akar Pi kali eksponensial infinite, kan Z kalau kalau etanya, kalau di Z infinite berarti etanya infinite juga kan. Di C0 per delta. Nah, jadi berarti nanti hasilnya tinggal ini kan min ketemu min dari positif aja lah. 2 kali DAB per akar Pi eksponensial infinite 1 CA0 per delta. Nah, ini untuk flux di permukaan udah ketemu. Habis itu disuruh cari terakhir disuruh cari perkirakanlah jumlah racun A yang terlepas ke udara sebelum di penutupan kolam tersebut. Kalau dia menggunakan neraca massa biasa, dia pokoknya in out akumulasi. Dia kan apa namanya? Dia kan akumulasinya nanti dia kan DMA DT. Jadi dia outnya, nanti kan dia mengikuti flux kan. Dia min flux kali area kan. Kan kita nyari per detik kan. Oh ya ini jangan lupa, ini kan fluxnya dalam molar flux kan. Molar flux kan berarti dia ini nol ya. Eh, Molar flux kan dia perlu dikalikan ml kan. Ini kan disuruh nyari massa yang keluar kan. Massa yang keluar kan nanti berarti kita harus nyarikan ml dulu. Kali A kan ini kan flux kan harus kalikan A, besok kalikan ml. ml. Besok kita udah punya persamaan ini. Kita tinggal pindah. Saya. Nah, kita perlu jabarin ulang sih. Ini kan Na. Set. Ini deltanya kita perlu jabarin ulang. Ya kan ini ada T-nya kan, kita harus nulis ada T-nya kan. Set, set 4 DAB T per CA0 tadi. DT DMA. Ini kali S ya, kalau Pak. Kalian A, kalian ML, DT sama dengan DMA. Nah, kalian tinggal kok saya ini udah jawabannya. Nah, nah, nah kita dari 0 sampai T, which itu dari 0 sampai MA. Kita integralin dari waktu 0 ke waktu itulah, nanti ada waktunya Pak. Nah, itu nanti kan
Kalau hasilnya nanti kalian bisa hitung sendiri lah. Nanti pokoknya hasil integralnya nanti eh, 2 kali akar T kali akar DAB per eh, pi kali T kali C0 kali A kali MR. Ya, sama dengan MA. Ini tinggal input-input data. So, ya aku udah kerjain kan. Ini dia ngomong. Ini versi-versinya di sini lah. Nah, pokoknya nanti kan tinggal masukin input data-datanya, nanti dia mendapatkan masanya sebesar segini lah. Udah. Ada pertanyaan dulu nggak? Eh, Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan ya sekian dari aku. Ini untuk minggu depan nanti full rapid ya. Ntar bahas lebih dalam tentang transfer masanya sih. Nah, kalau apa ya, harusnya template-template aja ya tahun ke tahun. Cuman aku nggak tahu ya kan kurang kita sama Bu Viko itu aja sih. Kalau Pak Rozi harusnya sama-sama terus. Kayak nomor 1 2 itu udah harusnya template-template aja. Terus nomor 3, pokoknya nomor 3 itu palingan yang paling susah menurutku. Nomor 4 nanti kombinasi variabel yang masih sangat sangat generik gitu. Ya, sekian dari aku. Ya, selamat belajar OPB untuk hari Selasa. Thank you, Kak.